Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang kedua kita masuk kepada perkara yang berhubungan dengan penyebab diijabahi doa. Kalau tadi di khutbah yang pertama kembali kepada timing, kembali kepada the good time, kapan waktu terbaik untuk berdoa. Dan di sini di Jum'ah, di khutbah yang kedua ini kita membahas tentang perkara yang lain, sifat dari orang yang berdoa. Maka disebutkan di dalam adillah dari sifat-sifat yang diijabahi dari doa banyak sekali. Dari sifat-sifatnya adalah disimpulkan di dalam dua hadis dari Abi Hurairah dan dari Anas ibnu Malik. Dari sifatnya yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Dan imam di sini am. Imam ay rais fil bilad, pemimpin negeri. Au malikin minal muluk, atau raja dari kekuasaan yang dia kuasai. Atau pemimpin dari suatu institusi. Pemimpin dari Pak Jorong, pemimpin dari rukun warga, pemimpin dari kecamatan Pak Camat, pemimpin dari lurah kelurahan Pak Lurah. Dan begitu pun skup yang lebih kecil, pemimpin keluarga. Dan pemimpin keluarga yang paling kecil, kal'ab fil ailah fahuwa aido amir. Faidan imamul adil, seorang imam, sawa'un kana imamul bilad au imam al-qaryah au imamul bait. Idan rajulun saleh fahuwa imamun ala ahli baitihi wa ala iyalihi, hada du'auhu mustajab, doanya diijabahi. Yang kedua, doa orang yang berpuasa, dari sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Maka orang yang dizalimi, dipaksa, diambil hartanya, diburukkan reputasinya, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh dan sebagainya, maka doanya mustajab. Adapun yang keempat, doa seorang musafir. Dan yang kelima, doa orang tua mendoakan untuk kemaslahatan anaknya, maka ini pun dari doa mustajab. Inilah 5 sifat. Bukan berhubungan dengan waktu, tetapi berhubungan dengan sifat orang yang berdoa. Lalu dari mana 5 sifat orang yang berdoa yang diijabahi oleh Allah ini? Dari 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari jalan haddatsana Abu Mujahid an Abu Mudillah an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun da'watuhum la turad. 3 orang yang sifatnya 3 orang ini tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah. Pertama, imamun adilun, seorang imam, pemimpin, ar-ra'i, yang mana dia itu adil. Idan al-adil huna i'rabuhu sifah lil imam bisyarat adil. Idza kana imam sarok, pencuri, koruptor, ataupun huwa imam lil qaryah wa huwa mujrim, au huwa imam fi baitihi walakin la ya'dil ala zaujah ala al-iyal wa zulm, ya'khud amwal iyalihi wa zaujatihi, sarakah,
litakzina wa ila akhir, faidan laisa bira'in adilin, laisa bi imamin adil. Maka harus disifati imam adil agar diijabahi doanya. Yang kedua, as-saim hatta yuftir. As-saim, orang yang berpuasa, hatta yuftir, sampai dia itu berbuka. Maka selama dia melaksanakan puasa, mulai dari tulu'il fajr as-sani, adzan yang kedua, mulai dari itu doa-doanya mustajab sampai menjelang maghrib. Maka berdoa, wahai orang-orang yang berpuasa. Dan sifat yang ketiga, orang yang madlum, orang yang dizalimi, maka doanya disebutkan di dalam hadis ats-tsalits. Dan yang ketiga, dakwatul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Maka tidak ada di antara orang yang dizalimi doanya dengan Allah hijab yang menutupinya. Langsung datang doa itu kepada Allah. Dan di riwayat Allah menyatakan, al-an la ansurannaka hatta ba'da hin. Pasti aku penuhi, aku jawab doamu, pasti aku akan menolongmu meskipun menunggu sebentar saja dari waktu. Ini jawaban Allah kepada orang-orang yang mazlum. Maka ini 3 lafaz. Masih di sana 2 lafaz lagi. Lalu bagaimana kedudukan hadis Abi Hurairah ini yang kami sebutkan tadi dari Abu Mujahid an Abi Mudillah an Abi Hurairah, sanadnya dhaif. Karena Abu Mudillah dia maula Aisyah, majhulul hal, unknown, tidak diketahui keadaannya. Namun telah datang riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ibrahim ibnu Husaim ibnu Iraq, dari bapaknya an abihi an jiddihi an Abi Hurairah. Maka mahaluh Ibrahim ibnu Husaim ibnu Iraq an abihi an jiddihi, Ibrahim ibnu Husaim dhaif. An abihi, bapaknya Husaim ibnu Iraq saduq, wa jiddihi Iraq siqah. Maka hadis ini dhaif dikarenakan Ibrahim ibnu Husaim. Maka dari 2 jalan ini, dari Abu Mudillah yang dhaif dari Abi Hurairah dan dari Ibrahim ibnu Husaim yang dhaif, naik riwayat Abi Hurairah kepada Hasan li ghairi, penyebutan 3 sifat imam adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan orang yang termazlumi, orang yang dizalimi. Lalu mana sifat yang lain? Sifat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dia Al-Maqdisi di Al-Ahadits Al-Mukhtarah dengan sanad yang hasan dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun la turad da'watuhum, as-saim wa da'watu al-musafir wa da'watul walid li waladih. Maka 3 orang yang tidak akan pernah ditolak jika dia berdoa. Pertama, doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doa orang yang musafir sampai dia ke rumahnya. Dan doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Maka ini doa yang mustajab juga selama doanya baik untuk anaknya. Maka di sini inilah 5 perkara dari sifat yang mana tadi hadis Anas sanadnya hasan, dihasankan oleh dia Al-Maqdisi, dan hadis ini pun disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka dari sini 5 sifat bagi mereka orang-orang yang ingin diijabahi doa, masuklah kepada 5 perkara: menjadi pemimpin yang adil, menjadi seorang yang berpuasa, menjadi orang yang terzalimi, dan jika dia seorang bapak, seorang ibu, doakan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Dan jika dia musafir, berdoalah kebaikan kepada Allah. Inilah 5 dari sifat orang-orang yang diijabahi doa. Dan begitupun bagaimana? Maka di sini bagaimana keadaan agar
doa itu diijabahi. Bisa jadi dari tadi, the time, dari waktu dia memenuhinya. Dan dari sifat, dia termasuk orang-orang yang berpuasa atau imam adil. Seperti kami sebutkan, mudah seorang kepala keluarga yang adil kepada anak dan istrinya bisa masuk kepadanya. Dan dia orang yang musafir, maka terpenuhi dua kriteria. Misalnya seorang yang musafir, atau orang tua mendoakan anaknya, atau orang yang berpuasa, masuk kepada waktu sepertiga malam terakhir, masuk kepadanya waktu akhir dari Jum'ah, masuk kepadanya waktu antara adzan dan iqamah, dan di saat dia sedang sholat, di waktu sujud-sujudnya, dan di akhir dari tasyahudnya, maka terpenuhi antara sifat dengan the good timing, waktu yang baik, maka ini akan lebih baik untuk lebih diijabahi. Dan juga di sana ada how, bagaimana keadaan seseorang agar diijabahi doa, selain dari waktu dan selain dari sifat orang yang berdoa, adalah cara yang akan menyebabkan diijabahi doa. Di saat berdoa mengangkat kedua tangan, yarfa yadah ilallahi jalla wa ala, mengangkat kedua tangan kepada Allah, yang mana pendalilannya dari hadis-hadis, dan yang paling sahih dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Salman. Adapun hadis Abi Hurairah yang bersifat umum, Nabi menyebutkan orang yang musafir, yutilus safar, yamuddu yadaihi ila as-sama wa yaqul Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Poin pendalilannya, orang yang melaksanakan safar yang panjang, penyebab dari sifat orang yang diijabahi doa. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata dalam doanya, ya Rabb, ya Rabb. Ini poin pendalilan, mengangkat kedua tangan adalah penyebab diijabahi doa. Dan yang lebih detail lagi, hadis dari sahabat Salman, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dari berbagai jalan, dan yang terbaik dari jalan Sulaiman ibnu Tarhan, bapaknya Mu'tamir At-Taimi, meriwayatkan dari Abi Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i yang agung, dari Salman Al-Farisi. Maka sanadnya thiqah, semua rijalnya imam, sanadnya sahih. Maka berkata Salman, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yastahi, di riwayat innallaha hayyun yastahi li abdihi hina yad'u ilaihi wa yarfa yadah. Allah merasa malu kepada hambanya di saat berdoa. Di saat berdoa dia mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah. Innallaha yastahi, Allah merasa malu. Merasa malu apa? Fayaruddahuma khaibatain. Dan di riwayat Sifrah, di mana kemudian setelah lelah hambanya mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah, kemudian menurunkan tangannya, dan Allah malu jika tidak memberikan ijabah kepada yang dia inginkan. Maka ini trik, ini cara, ini tutorial bagaimana cara kita agar diijabahi doa. Kita pilih the timing yang good, kita pilih the best time, waktu-waktu yang baik, terutama di hari ini, di hari Jumat di akhirnya. Dan kita akan sholat Jumat di sujud kita, di akhir dari tasyahud kita. Kemudian kita di sini insya Allah, kalau yang mempunyai hutang puasa qadha ataupun sita syawal, berarti sedang berpuasa, masuk juga kepada sifat as-shaim, atau orang yang menjadi pemimpin keluarga dan adil, masuk kepadanya. Atau seorang orang tua doakan anaknya, maka masuk kepada sifat dari sifat yang akan dipenuhi doanya. Dan juga triknya adalah kita angkat tangan kita
Karena Allah telah menyatakan di hadis yang sahih ini, Nabi mengatakan Allah merasa malu dan Allah Maha Pemalu di saat hambanya meminta kepadanya mengangkat kedua tangan. Allah malu di saat menurunkan tangan kita, Dia tidak mengijabahi doa kita. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dari sini orang-orang yang berakal dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah akan selektif dari waktu-waktu untuk melaksanakan doa kepada Allah dan memilih dari sifat doa dan memilih bagaimana agar doa diterima. Maka sekarang marilah kita berdoa kepada Allah. As'alullahal karim Rabbal arsil adim, aku meminta kepadamu hai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki ars yang agung, an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa sairil biladil muslimin, agar engkau menjaga negeri kami NKRI tercinta dari fitnah KKB, dari fitnah OPM, dari fitnah Al-Khawarij, dan fitnah-fitnah seperti pemilu yang akan datang tidak dijadikan fitnah sehingga terjadi gonjang-ganjing ikhtilaf dari kaum muslimin di negeri ini. Dan kita meminta juga kepada Allah, as'alullahal karim Rabbal arsil adim an yursida wulata amrina, agar Allah selalu membimbing dan menjaga dan memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, baik kepada Pak Jokowi sebagai presiden dan wakilnya dan staf menteri-menterinya dan anggota MPR dan DPR yang bertanggung jawab atas negeri ini. Kita berdoa agar mereka dibimbing oleh Allah, dan doa seperti ini adalah manhaj ahli sunnah. Dai ahli sunnah mendoakan pemimpinnya, bukan mengatakan dolim, bukan mengatakan keburukan-keburukan dari pemimpin. Itu dai khawarij, dai yang membuat fitnah. Adapun dai ahli sunnah mendoakan kebaikan kepada pemimpin negerinya, karena kebaikan pemimpin negerinya akan membuat baik negerinya dan akan membuat rakyat taat kepada pemimpinnya. Di saat pemimpin taat kepada Allah, kita pun taat kepada pemimpin, dan itu wajib seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kita selama mereka dalam taat kepada Allah. Dan yang terakhir kita doakan, as'alullahal karim Rabbal arsil adim an yurziqana ilman nafi'an wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan wa an yurziqa hadal markaz al mubarak ma'had mukbil al wadi'i. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan seluruh tulabul ilm dan para pengajar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan diberkahi, diamalkan, didakwahkan. Dan juga bagi seluruh yang hadir di sini agar diberikan rizki yang lapang, rizki yang halal dan lapang, yang diberkahi, sehingga kita bisa memberikan kepada anak-anak istri kita makanan, minuman, sandang pangan dan papan. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan dakwah kita di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, yang dakwah kita di sini free of charge, dakwah yang gratis. Maka Allah membantu kepada kita dengan mudah urusan permasalahan pembayaran listrik, kuota, dan biaya dakwah untuk makan santri, minum santri, dan pengurus, dan juga pengajar, dimudahkan oleh Allah dari sandang pangan mereka, sehingga dakwah akan berjalan terus. Pengajar tidak butuh lagi untuk berdagang di jalan-jalan, di pinggir jalan, atau di pasar. Maka itu semua akan Allah mudahkan, karena Allah telah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dan juga kita meminta doa secara umum, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Istau tarasu
sufufakum fala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Shaddad ibnu Aus, salatlah dengan sandal ataupun sepatu kalian, karena orang Yahud dan Nasara tidak pernah salat dengan sandal mereka. Dan di Masjid Imam Mukbil ini kita menghidupkan sunnah yang mungkin tidak dilaksanakan di masjid-masjid yang lain, maka kesempatan emas untuk menghidupkan sunnah salat dengan sandal atau sepatu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.